Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Malam, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cindy Permadi. Selain 5 sorotan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lain. Salah satunya saudara, sejumlah mahasiswa Universitas Nusa Nipah Maumere terjebak guyuran abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Salah satu mahasiswi mengalami sesak napas dan terpaksa dibopong oleh rekannya. Tolong yang di kampung jemput kami, kan. Kami tidak ada rumah di sini. Peristiwa terjadi saat para mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam video tampak para mahasiswa berlari sambil berteriak minta tolong. Nampak satu mahasiswi dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak napas. Rektor Universitas Nusa Nipah membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Tolong yang di kampung jemput kami, kan. Lakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Lewotobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma, sehingga di video tersebut ada temannya yang menggendong atau membopongnya. Selain mahasiswa, tim medis Polda NTT yang tengah melakukan pembagian masker di sekitar lereng Gunung Lewotobi laki-laki terjebak saat terjadi erupsi. Rombongan tim medis Polda NTT terjebak hujan pasir dan kerikil dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Senin 7 Juli 2025. Saat erupsi, tim medis Polda NTT sedang memberi pelayanan kesehatan ke warga sekitar lereng gunung. Hantaman material batu dan pasir memecahkan kaca mobil tim Dokes Polda NTT. Kita beralih ke sorotan lain. Seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas dengan wajah terlakban di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi dan pegawai Kementerian Luar Negeri mendatangi kamar indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengecek kamar korban yang juga seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemlu bernama Arya Daru Pangayunan. Ia ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Polisi langsung mengevakuasi korban untuk diotopsi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim kepolisian dari Satuan Reskrim Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berupaya mencari barang bukti. Dari hasil olah TKP, diketahui tidak ada barang-barang korban yang hilang. Polisi sudah memeriksa 4 saksi, diantaranya penjaga indekos dan istri korban, termasuk memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. Ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Almarhum adalah diplomat Kemlu yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Rumah keluarga almarhum Selasa petang masih tampak sepi, meski tenda dan kursi untuk para pelayat telah tersedia. Menurut warga setempat, keluarga almarhum masih berada di Jakarta untuk mengurus pemulangan jenazah. Rekan sekolah almarhum semasa SMA mengaku kaget mendengar berita duka itu. Almarhum dikenal sosok yang baik dan jarang berselisih paham dengan orang lain.
agak kaget juga kita, apalagi melihat beritanya di beberapa berita online sudah masuk berita, terus kita ya masa sih dia punya musuh, atau mungkin masa sih ada yang nggak suka sama dia gitu. Ya mari kita lihat bagaimana penyelidikan kepolisian aja sih. Teman yang baik juga, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk yang dari segi pendidikan dia termasuk pinter ya anaknya. Kalau kita ngelihat dari dulu dia nggak pernah punya musuh sih mas. Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita atas meninggalnya diplomat Arya. Kemlu menyebut Arya merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judah Nugraha, menyerahkan penanganan kasus ke polisi dan pihaknya tidak mau berspekulasi soal kematian diplomat muda ini. Fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri, selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami tidak ingin berspekulasi, ya, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Ya. Selengkapnya soal diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas terlakban di rumah indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, sudah ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, selamat malam. Bagaimana perkembangan situasi di TKP dan sekitar TKP malam ini? Ya, selamat malam Cindy dan juga saudara, kalau misalnya bisa saya gambarkan situasi dan kondisi terkini di lokasi tempat kejadian perkara penemuan jenazah seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri yang ditemukan pada Selasa pagi tadi. Ini saat ini sudah sepi. Kalau misalnya saya bisa gambarkan tadi ini masih ada polisi yang berjaga di sekitar lokasi untuk nantinya melakukan penyelidikan dan juga penelusuran atau olah TKP untuk menemukan sebab-sebab kematian dari korban. Dan saat ini korban juga telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses otopsi, tentunya untuk menentukan atau mencari penyebab dari kematian korban yang berusia 39 tahun ini. Yang mana korban pada saat ditemukan ini dalam kondisi yang tidak wajar, yang mana pada saat ditemukan dalam kondisi tidak wajar tersebut, dalam kondisi dengan kepala yang terlakban seperti itu, dengan kaki yang tertekuk, dan itu ditemukan pertama kali oleh penjaga dari indekos di tempat saya melaporkan saat ini. Kalau misalnya saya bisa gambarkan secara kronologis ini dan juga saudara, awalnya ini pada sekitar pukul 12 malam, penjaga indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini mendapatkan informasi atau mendapatkan telepon dari istri korban untuk memeriksa korban yang menyewa kamar di kamar nomor 105 tepat di belakang saya ini. Dan kemudian pada jam 12 tersebut tidak ada respon dan akhirnya penjaga kos ini memutuskan untuk nanti memeriksa kamar korban ini pada pagi harinya. Sementara itu kemudian pada pagi harinya pada sekitar pukul 5 atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dilakukan pemeriksaan oleh penjaga indekos di kamar nomor 105, namun tidak ada jawaban. Dan akhirnya penjaga indekos tersebut melakukan pembukaan secara paksa dengan penggunaan kunci duplikat dan akhirnya menemukan korban sudah tidak bernyawa di kamar nomor 105. Dan selain itu langsung penjaga kamar indekos langsung memberitahukan hal tersebut atau kejadian ini ke pihak berwajib, dan pihak berwajib langsung melakukan penyelidikan dan juga olah TKP dan mengamankan sejumlah barang-barang pribadi milik korban seperti handphone, lalu ada surat-surat atau kartu identitas yang saat ini sudah dibawa ke Polsek Menteng, ataupun ada beberapa kantor polisi seperti Polres Metro Jakpus dan juga Polda Metro Jaya. Dan kemudian selain melakukan pengumpulan barang-barang bukti, selain itu juga ada memory card dari CCTV dari indekos sendiri, ada titik CCTV yang diambil sebagai barang bukti, dan dari hasil penyelidikan awal polisi menyatakan bahwa tidak ada
orang lain ataupun tanda-tanda orang jahat yang melakukan kriminal ke kamar nomor 105 ini. Dan dari awal penyelidikan polisi juga mengatakan bahwa korban ini berada di kamar 105 ini seorang diri. Dan hingga saat ini Cindy dan juga saudara untuk membuat terang kasus kejadian ditemukannya diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar ini. Jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit RSCM untuk nantinya bisa diotopsi dan membuka jelas apa penyebab dari kematian korban. Apakah ditemukan tindak kekerasan ataupun ini merupakan upaya dari bunuh diri. Kita masih tunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak yang terkait. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Riki Sultan atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 2 perwira polisi yang diduga membunuh sesama polisi di Glili Trawangan sudah ditahan di Rutan Polda NTB. Total ada 3 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Muhammad Nur Hadi. 2 perwira polisi, YG dan HC, ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi, bawahannya sendiri. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB, AKBP Rifai memastikan keduanya telah ditahan dengan menunjukkan dokumentasi penahanan pada awak media. Sel 1 orang. Oke. Bisa juga kabur, Bang? Ya. Dipastikan aman dalamnya. Iya, kita ini wajib. Itulah namanya perawatan tahanan. Kita harus bisa menjaminkan untuk keamanannya. Bukan hanya kaburnya, masalah kesehatannya, perawatan seluruh hak-hak hukum daripada tahanan itu harus kita penuhi. Brigadir Nur Hadi ditemukan tak bernyawa di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan tanggal 16 April 2025. Pihak keluarga menilai kematian Nur Hadi janggal sebab kondisi jenazah membengkak dan penuh bekas luka di wajah korban. 1 Mei 2025, polisi melakukan ekshumasi karena jasad Nur Hadi sudah sempat dimakamkan. Hasilnya terdapat luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tetap bersama kami di Kompas Malam, saudara. Kaca jendela kereta api Sancaka Jogja-Surabaya dilempar batu. Serpihan kaca melukai mata penumpang. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 2 penumpang kereta api terluka setelah sebuah batu menghantam kaca kereta di samping kursi saat kereta melaju. Korban mengalami luka di bagian wajah akibat terkena serpihan kaca. Dari rekaman terlihat batu menghantam kaca kereta api Sancaka hingga pecah dan melukai penumpang. Awalnya penumpang sedang membaca saat kereta sedang melaju. Tiba-tiba sebongkah batu menghantam dan memecahkan kaca jendela kereta api di samping tempat duduknya. Hantaman batu juga mengenai penumpang lainnya. Korban mengalami luka di bagian wajah. Kedua korban kemudian turun di stasiun Solo Balapan untuk mendapat pertolongan medis. Pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta berkoordinasi dengan polisi untuk memburu pelaku. Kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Triharti di Solo. Setelah kita berkoordinasi dengan asuransi Jasara Harja, kemudian 2 penumpang tersebut melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan kereta Mutiara Selatan dan akan dirujuk untuk rawat jalan di Rumah Sakit Spesialis Mata di Surabaya. KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar untuk menelusuri pelaku. Setelah dibawa ke rumah sakit di Solo, 2 penumpang korban pelemparan batu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan dokter,
Kedua korban tidak mengalami luka yang serius. Keduanya mendapatkan pengobatan dan rawat jalan. Kata dokter yang di rumah sakit untuk masalah mata, alhamdulillah itu nggak ada luka. Tapi kondisi saudara saya yang samping itu matanya itu ada kayak serpihan tadi, rawat jalan. Jadi seminggu sekali bisa tes lagi. Rumah sakit mata udah ada. Ya. Terkait kejadian penumpang kereta api Sancaka yang terluka akibat serpihan kaca yang pecah karena lemparan batu dari orang tak dikenal, kita bahas bersama Humas KAI Daob 6, Mbak Feni Novida Saragi. Mbak Feni, selamat malam. Selamat malam Mbak Cindy. Mbak Feni, kami mau update lagi untuk kondisi kedua korban hingga malam hari ini sudah semakin baik? Ya, baik, dapat kami sampaikan, kita selalu berkoordinasi dengan tim KAI yang ada di Daob 8 karena kebetulan penanganan lanjutan rawat jalan dari dua penumpang yang terdampak ini dilakukan di Surabaya, di Rumah Sakit Khusus Mata di Surabaya, dan pendampingan selalu dilakukan oleh tim KAI kepada para korban hingga nanti memang rawat jalannya ini dinyatakan tuntas, seperti itu. Oke, kalau untuk pengejaran pelaku, bagaimana update-nya Mbak Feni? Ya, KAI Daob 6 Yogyakarta telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Polres Klaten. Kita sudah bekerjasama untuk melakukan penelusuran, penyelidikan, dan juga berkoordinasi dengan warga setempat untuk menelusuri dugaan oknum yang melakukan pelemparan ini, seperti itu. Kita juga sudah bekerjasama untuk melakukan patroli di jalur dan juga melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggalnya di sekitar jalur untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur ataupun melakukan vandalisme, melakukan pelemparan kereta, seperti itu Mbak. Tapi di sekitar lokasi kejadian ada kamera pengawas yang menangkap kejadian itu Mbak Feni? Kebetulan karena titik lokasi merupakan di petak jalan yang artinya memang jauh dari stasiun ya Mbak. Jadi memang saat ini belum ada kamera pengawas atau CCTV di titik tersebut. Tapi tepatnya titik kejadian itu pelemparan batu ada di daerah mana Mbak? Masih di daerah Klaten, agak ke barat seperti itu Mbak. Oke. Tapi bagaimana prosedur dari PT KAI apabila ada kejadian seperti ini? Dari awal hingga akhir seperti apa mekanismenya? Ya, jadi seperti saat kejadian kemarin, petugas kami yang ada di kereta langsung berkoordinasi dengan stasiun terdekat. Kebetulan saat kemarin stasiun terdekat itu stasiun Solo Balapan. Kemudian tim medis kita di stasiun Solo Balapan melakukan penanganan kepada penumpang yang terdampak, dilakukan pemeriksaan, dan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut seperti itu. Dan kemudian tim pengamanan kita langsung melakukan penelusuran di jalur, penyisiran untuk langsung mengejar jika ada oknum-oknum yang mencurigakan terkait dengan aksi vandalisme ini, seperti itu. Dan kita pun langsung berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian setempat untuk berkolaborasi melakukan penelusuran lebih lanjut. Kita juga meningkatkan patroli di jalur oleh tim pengamanan jalur untuk meningkatkan pengawasan, patroli, dan juga sosialisasi kepada masyarakat di sekitar. Kejadian ini mengganggu operasional dari KAI, tidak Mbak? Nah, alhamdulillahnya tidak ada kereta yang terdampak, kereta tetap berjalan seperti biasanya. Oke, termasuk juga kereta yang kacanya pecah, artinya langsung melanjutkan perjalanan juga? Ya, langsung melanjutkan perjalanan, ya. Oke, kalau untuk kaca yang pecah itu Mbak Feni, apakah gerbong keretanya masih bisa digunakan atau saat ini disimpan dulu untuk diperbaiki? Ya, untuk kereta yang mengalami vandalisme itu sudah dilakukan penanganan ataupun perawatan. Jadi memang sedang dilakukan penanganan. Tapi kalau untuk di jalur yang dilewati kereta api kemarin itu, apakah memang sudah pernah ada kejadian serupa Mbak Feni? Untuk di jalur tersebut sebelumnya belum ada Mbak. Artinya ini kejadian pertama kali. Nah, mengantisipasi juga selain penambahan personil di sekitaran jalur, apalagi yang dilakukan PT KAI? Ya, kita juga meningkatkan sosialisasi khususnya di sekolah-sekolah dan di anak-anak yang sering nongkrong gitu di jalur kereta api untuk tidak nongkrong ataupun bermain-main di sekitar jalur kereta api, karena memang jalur kereta api itu harusnya adalah jalur yang steril dari aktivitas warga, hanya untuk operasional kereta api saja, seperti itu. Kita juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di sekitar jalur. Kita juga melakukan sosialisasi melalui sosial media dan juga media massa. Kita juga selalu memberikan imbauan dan menginformasikan bahwa aksi vandalisme pelemparan ini merupakan tindak pidana dan dapat diproses hukum. Dan KAI akan tegas melakukan proses hukum lebih lanjut karena aksi vandalisme pelemparan ini sangat berbahaya untuk perjalanan kereta api, para petugas, dan juga penumpang kereta api.
Oke. Mbak Feni juga kan sebenarnya kasus pelemparan batu ke gerbong kereta yang sedang berjalan ini bukan yang pertama kali, meskipun kalau di jalur ini baru yang pertama. Tapi apa yang biasanya juga menjadi kendala selain tidak adanya kamera pengawas di lokasi yang menjadi kendala dalam menangkap pelaku apa saja, Mbak? Ya, memang beberapa kali kejadian pelemparan seperti ini terjadinya tengah malam gitu ya Mbak, ya, ataupun dini hari kayak gitu. Meskipun kita memang tim pengawas ataupun tim pengamanan kita selalu standby 24 jam untuk melakukan penelusuran, tapi biasanya setelah dilakukan penelusuran kita perlu waktu lagi untuk berkoordinasi dengan warga setempat untuk mengumpulkan informasi seperti itu Mbak. Oke, baik. Mbak Feni Novida Saragi, Humas KAI Daob 6, terima kasih sudah berbagi di Kompas Malam. Saya selalu Mbak Feni. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi menegaskan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tengah bergulir masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Penyidik Polda Metro Jaya masih mengumpulkan bukti dengan memeriksa sejumlah saksi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Egy Sujana terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Penyidik menyebut ada 2 objek perkara yang didalami terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. Salah satunya adalah laporan yang diajukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnet, 6 diantaranya telah hadir. Saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik, hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Polisi akan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Rabu 9 Juli. Proses gelar perkara khusus sempat diagendakan 3 Juli lalu, namun diundur atas permohonan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Gelar perkara khusus diajukan TPUA setelah sebelumnya polisi telah menetapkan bahwa ijazah milik Jokowi merupakan dokumen asli dan sah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua setelah mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Kompas Malam kembali masih bersama Cindy Permadi. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat berkelakar bahwa dirinya memiliki nasib yang sama dengan Effendi Simbolon yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kelakar Gibran disampaikan saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun ke-19 PSBI Simbolon di Jakarta Selatan Senin lalu. Ia mengaku tak ada masalah dipecat dari PDIP dan sekarang fokus untuk memuluskan program Presiden Prabowo Subianto. Gibran pun meminta agar Effendi Simbolon juga menempuh jalan yang sama, yakni mendukung program Presiden Prabowo. Ya, karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut bahwa pernyataan Gibran yang senasib dengan Effendi Simbolon adalah masa lalu. Said mengklaim tak perlu diperdebatkan kembali soal pemecatan itu karena keputusan itu telah bersifat final. Oh, itu masa lalu, apalagi mau diurus. Itu masa lalu lah, masa lalu. Itu sudah final kok. Kan final dan mengikat setiap keputusan DPP partai. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua setelah mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Kemungkinan Gibran berkantor di Papua disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Gibran bakal mendapat penugasan menangani beberapa persoalan di Papua yang nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik, tapi juga bakal mengurus sejumlah permasalahan HAM. Pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Saudara, dalam kunjungan kerjanya di Sleman, Yogyakarta, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melontarkan candaan kepada Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Gibran bilang Titik Soeharto adalah Ketua Komisi yang paling sakti. Hal ini disampaikan Gibran dalam sesi tanya jawab bersama media usai kegiatan rembuk tani sekaligus panen tebu di lahan milik TNI di Sleman. Wapres Gibran sontak menjawab dengan candaan ketika ditanyakan alasan hadirnya Titik Soeharto dalam acara rembuk tani ini. Gibran bilang hadirnya Titik membuat masalah pertanian cepat terselesaikan karena Titik dinilai sebagai ketua komisi yang sakti. Kita ingin visi misi program-program dari Bapak Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik, dan apalagi ditambah ini ada Bu Ketua Komisi, pasti bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, bermasalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan Ketua Komisi paling sakti. Menanggapi guyonan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan dirinya senang melakukan kunjungan kerja dengan Wakil Presiden Gibran. Ia menegaskan DPR harus bekerja sama dengan pemerintahan agar semua cita-cita bisa tercapai. Bagian dari pemerintahan ini dan DPR harus selalu bekerja sama. Katanya kerja bisa lebih cepat Bu kalau Bu Titi yang turun. Kalau semua orang bisa kerja sama, jadi cita-citanya bisa cepat tercapai. Jadi Informasi selanjutnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi penetapan tarif dagang untuk Indonesia oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32%. Hasan meminta publik menunggu keterangan resmi dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang masih menjalankan lobi dengan Amerika Serikat. Penetapan tarif itu disampaikan Presiden Trump melalui media sosial Truth Social. Tarif dagang 32% berlaku mulai 1 Agustus 2025. Besaran tarif sama dengan yang diumumkan Trump di Gedung Putih April 2025. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut masih ada beberapa minggu kesempatan untuk bernegosiasi. Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari menuju DC. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi
modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Kompas Malam akan kembali dengan informasi warga Pati, Jawa Tengah yang digegerkan dengan temuan uang mencapai ratusan ribu rupiah yang hanyut di sungai. Kompas Malam kembali. Warga di Desa Prawoto, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan uang mencapai ratusan ribu rupiah yang hanyut di sungai. Pagi-pagi udah dibikin geger sama tetangga gara-gara nemuin ini di kalen alias saluran air. Uang pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000 ditemukan salah seorang warga terbungkus plastik dan terbawa aliran sungai. Warga awalnya mengira bahwa uang tersebut adalah uang mainan. Namun setelah dibuka ternyata uang asli. Sehingga warga bergegas menyusuri aliran sungai untuk mencari sisa uang yang masih ada. Berapa puluh yang sudah terlanjur lewat di sampah itu. Nah, inisiatif saya ambil tak bukain. Oh ternyata uang beneran. Setelah tahu uang beneran kan sini banyak anak-anak, ya, ayo kita ambil nyampe sana, bawa hariran sana, diambilin semua. Ya tapi ya banyak yang lewat sih. Nominalnya berapa Pak juga? Ya sekitar 500-an lebih sedikit yang saya ambil. Saudara, hari ke-7 pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, helikopter Basarnas dimaksimalkan untuk mencari 25 korban kapal tenggelam di Selat Bali. Pencarian ini menyisir sejumlah titik-titik rawan di perairan Selat Bali, mulai dari laut lepas hingga pinggir pantai di sekitar Selat Bali, dari Kabupaten Banyuwangi hingga pinggiran pantai di sekitarnya. Hingga kini sudah ada 10 jenazah yang berhasil dievakuasi. 30 penumpang selamat, tapi 25 orang lainnya masih belum ditemukan. Cuaca buruk dan arus kuat jadi kendala dalam operasi pencarian. Saudara, ada kemajuan yang ditemukan oleh KRI Vanildo dan tim hidrografi memaksimalkan pola pendeteksian bawah air dari beberapa titik referensi badan kapal yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya terdeteksi. Pada hari ini, setelah mendeteksi dengan sensor sonar untuk kapal yang diduga berada di titik referensi 4. Kalau dilihat di peta adalah pas di tengah-tengah tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Jona, selamat malam. Hari ini helikopter dimaksimalkan untuk melakukan pencarian korban. Bagaimana dengan hasilnya? Sudah adakah titik terang penemuan korban lain? Ya Cindy, memasuki hari ke-7 sudah banyak upaya yang dilakukan, mulai dari mengerahkan KRI, mengerahkan heli Basarnas, dan juga mengerahkan komponen lain. Memang kalau kita lihat kendala atau mungkin tantangan paling terbesar adalah cuaca buruk, seperti misalkan angin yang cukup kuat, ataupun pusaran, khususnya dari pusaran ombak. Jadi hal yang sebenarnya cukup menantang, khususnya bagi Satgas untuk melakukan evakuasi. Ditambah lagi ketika dari para penyelam, dari Dislambair atau dari Kopaska ingin melakukan penyelaman, mereka juga terhalang adanya ombak yang cukup kuat. Jadi memang ini adalah salah satu atau bisa dikatakan adalah kondisi yang sebenarnya kurang baik dalam rangka untuk melakukan operasi SAR. Itulah sebabnya dari pihak Basarnas akhirnya menambah 3 hari untuk melakukan operasi untuk bisa menemukan titik terang. Nah, untuk langkah yang dilakukan oleh helikopter sendiri dalam rangka untuk memantau dari udara, memang ini lebih kepada upaya evakuasi ataupun
kemungkinan untuk bisa melihat jenazah dari atas. Jadi memang ini lebih mudah dilihat, dan juga ketika nanti ditemukan titiknya, maka nanti dari unsur terdekat di laut seperti misalkan ada KRI ataupun dari kapal Basarnas bisa mendekat dan bisa melakukan evakuasi. Namun untuk catatan terakhir atau untuk data saat ini baru ada total ada 10 yang meninggal dunia, sedangkan untuk yang terevakuasi ataupun untuk yang terselamatkan memang masih terbatas. Kendala utama yang kami rasakan mulai dari hari ini tadi pagi sampai malam, Pak, cuaca adalah tidak bersahabat, apalagi kalau kita lihat di Selat Bali ini cuacanya cukup dinamis. Ketika tadi siang ombaknya 4 meter, tiba-tiba nanti ketika sudah masuk sore hari ombaknya naik ke angka 5 atau 6 meter. Jadi ini cukup menyulitkan bagi Satgas untuk bisa melakukan pendekatan atau approaching khusus dalam rangka untuk menyelamatkan khususnya mungkin adanya potensi-potensi yang ada khususnya di daerah sekitar Teluk Bali ini. Jona, di sisi lain, dari pola pendeteksian bawah air, badan kapal yang diduga KMP Tinu Pratama Jaya diduga sudah terdeteksi. Kapan tim SAR gabungan akan turun untuk memastikannya? Ya sih, diupayakan besok sudah ada upaya lebih dilakukan oleh tim, mulai dari upaya pengarahan KRI ataupun dari kapal dari SAR sendiri. Jadi kalau besok sudah memungkinkan, mulai dari cuaca yang baik, ombak dan juga kendala lain, maka besok akan ada upaya maksimal dilakukan. Memang kalau kita dari TNI Angkatan Laut pun, mulai dari pengarahan KRI, pengarahan teknologi yang ada dari Pusidros dalam rangka melakukan evakuasi, kendala yang paling terasa memang ombak. Kami sendiri ketika on board di atas kapal melihat menggunakan side scan sonar, memang kapal itu seperti dianalogikan seperti setrika, dia seperti mondar-mandir untuk melakukan pengecekan ataupun analisa, tapi memang tidak bisa untuk lebih dalam hal seperti mungkin mengangkat atau hal lain mengingat cuaca yang buruk. Diharapkan besok sudah ada titik temu, atau kalaupun mungkin besok tidak bisa diangkat, besok sudah ada mungkin penggambaran atau ada mungkin analisa yang lebih kuat untuk bisa mengungkap atau bisa mengetahui di mana lokasi secara presisi, khususnya lokasi dari KMP yang tenggelam tersebut. Tentu saja nanti akan dilakukan evakuasi dari pihak KNKT, dari pihak Basarnas untuk bisa mengetahui secara detail, secara presisi terkait dengan bagaimana kejadiannya dan kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini. Nah, untuk mengetahui juga soal penyebabnya, KNKT kan bilang penyelidikan sudah mencapai 70%. Apa informasi terbaru yang Anda dapat? Apa juga rencana besok akan dilakukan oleh tim gabungan? Di sini untuk bisa mengetahui secara detail atau teknis, maka harus bisa dilihat secara langsung bagaimana kondisi di bawah. Apakah mungkin ada kebocoran atau mungkin ada sesuatu yang terlihat mungkin seperti haluan atau buritan yang mungkin korosi atau mungkin hal semacamnya, ataupun mungkin ada dugaan-dugaan lain mungkin seperti mesin yang mungkin tidak maksimal. Itu harus ada melihatlah secara visual atau mungkin ada menggunakan alat bantu untuk bisa melihat. Nah, maka baru bisalah disimpulkan bagaimana kondisi atau kejadian. Itulah sebabnya diharapkan besok sudah bisa ada titik jernih, titik cerah, sehingga Satgas pun bisa melihat secara langsung, sehingga nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan yang muncul, sehingga dari pihak KNKT pun atau mungkin dari Kemenhub atau Basarnas bisa mengklarifikasi atau memberitahu mengapa atau penyebab awal dari adanya kecelakaan atau mungkin tenggelamnya dari KMP ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Febri James. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, banjir menggenangi kawasan perempatan Outer Ring Road Puri Kembangan, Jakarta Barat. Banjir membuat arus lalu lintas macet. Informasinya usai jeda. Hingga Senin malam, sejumlah rumah di Ciledug Indah 1 dan 2 Karangtengah, Tangerang masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 100 cm. Akibat meluapnya Kali Angke, sejumlah rumah di Ciledug Indah 1 dan 2 Karangtengah, Tangerang masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 40 hingga 100 cm. Tak hanya perumahan, banjir juga berdampak pada akses Jalan Hashim Asy'ari, jalan penghubung kota Tangerang menuju Jakarta. Lalu lintas macet karena sebagian akses jalan masih terendam banjir.
Banjir menggenangi kawasan perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Kondisi ini membuat arus lalu lintas padat. Petugas pun melakukan kontraflow. Banjir setinggi 60 cm membuat sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa menuntun kendaraannya agar dapat melintas. Petugas mengimbau pengendara dapat memilih jalur alternatif bagi mereka yang akan ke arah Ciledug. 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Di Karawang, Jawa Barat, Saudara, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Dari visual udara, terlihat ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air yang merendam mulai dari 1 hingga 2 meter. Tercatat ada 8 desa terendam banjir yang tersebar di 3 kecamatan. Total ada 1.493 jiwa yang terdampak akibat banjir. Untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum selama warga bertahan di pengungsian, pemerintah desa membangun dapur umum. Informasi lain, 2 penumpang kereta api terluka setelah sebuah batu menghantam kaca kereta di samping kursi saat kereta melaju. Korban mengalami luka di bagian wajah akibat terkena serpihan kaca. Dari rekaman terlihat batu menghantam kaca kereta api Sancaka hingga pecah dan melukai penumpang. Awalnya penumpang sedang membaca saat kereta sedang melaju. Tiba-tiba sebongkah batu menghantam dan memecahkan kaca jendela kereta api di samping tempat duduknya. Hantaman batu juga mengenai penumpang lainnya. Korban mengalami luka di bagian wajah. Kedua korban kemudian turun di stasiun Solo Balapan untuk mendapat pertolongan medis. Pihak PT KAI Daob 6 Yogyakarta berkoordinasi dengan polisi untuk memburu pelaku. Kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit Triharti di Solo. Setelah kita berkoordinasi dengan asuransi Jasara Harja, kemudian 2 penumpang tersebut melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan kereta Mutiara Selatan dan akan dirujuk untuk rawat jalan di rumah sakit spesialis mata di Surabaya. KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar untuk menelusuri pelaku. Setelah dibawa ke rumah sakit di Solo, 2 penumpang korban pelemparan batu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan dokter, kedua korban tidak mengalami luka yang serius. Keduanya mendapatkan pengobatan dan rawat jalan. Kata dokter yang di rumah sakit untuk masalah mata, alhamdulillah itu nggak ada luka. Tapi kondisi saudara saya yang samping itu matanya itu ada kayak serpihan tadi, rawat jalan. Jadi seminggu sekali bisa tes lagi. Rumah sakit mata udah ada. Ya. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Dan informasi tadi menutup Kompas Malam hari ini. Saya, Cindy Permadi. Terima kasih, sampai jumpa.